Selamat jumpa lagi dengan Ibu Veralai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Part 8. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk pelajaran ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kali ini, tema dalam video pembelajaran kita tentang karya Allah dalam kepelbagaian. Bahan Alkitab terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15, Galatia 3 ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, dan Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat video pembelajaran ini. Biarlah video pembelajaran ini dan materi ini dapat dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, pembelajaran kami serahkan di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan serta perbedaan itu merupakan ciri khas dan identitasnya. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan alam memiliki harkat dan martabat yang sama. Berbagai perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Tuhan Yesus sering berdialog dengan orang-orang dari berbagai tingkatan sosial yang berbeda-beda. Contohnya, Nikodemus, Zakeus, dan perempuan Samaria. Demikian juga Rasul Paulus ketika berada di Athena, dia berdialog dengan para pengikut penyembah berhala, Stoa dan Epikuros. Rasul-rasul lain juga berbuat serupa. Petrus berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Dalam pergaulan dengan orang lain yang berbeda, kamu dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kamu dapat menguduskan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman, serta bersikap lemah lembut ketika bergaul dengan mereka yang berbeda dengan kamu. Identitas sebagai orang Kristen bukanlah sekedar sebuah identitas,
melainkan harus dibuktikan melalui tindakan. Itulah yang akan menunjukkan identitas kamu sebagai remaja Kristen. Sikap saya terhadap mereka yang berbeda, belajar dari cerita kehidupan. Sering kita membaca di media cetak dan mendengarkan siaran TV, bagaimana konflik antara masyarakat yang dipicu oleh berbagai perbedaan suku, daerah, agama, maupun status sosial. Seringkali konflik yang terjadi diikuti oleh tindakan kekerasan. Membaca cerita di atas, kemukakan pendapat kamu mengenai peristiwa tersebut, kaitannya dengan kepelbagaian manusia jika ditinjau dari segi iman Kristen, sebagaimana tercantum dalam poin B bahwa manusia diciptakan dalam kepelbagaian dan tiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan kasih dan keadilan bagi sesama tanpa melihat perbedaan yang ada. Karunia Allah dalam kepelbagaian. Kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri, karena dari berbagai kepelbagaian itu, hidup manusia menjadi amat kaya, laksana pelangi yang warna-warni. Dalam kepelbagaian warnanya, pelangi menjadi indah dipandang mata. Tiap warna memberikan kontribusi bagi keindahan itu. Umat manusia dapat saling memperkaya dengan mempelajari berbagai tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan dari berbagai daerah, negara, suku, bangsa maupun ras, etnis, dan agama. Mengapa keragaman agama, budaya, dan etnis manusia sering menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu sama lain? Menurut Xiao Chong, karena dosa dan pemberontakan manusia menyebabkan perpecahan dan sikap yang merendahkan sesama manusia menurut perbedaan ras, etnis, agama, dan gender. Sikap ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Itu sebagai contoh, pembantaian yang dilakukan oleh Adolf Hitler terhadap etnis Yahudi yang dilandasi oleh kebencian, ras, serta pemahaman yang keliru mengenai keunggulan bangsa sendiri. Sikap seperti ini cenderung memecah belah komunitas manusia. Suara hati remaja. Kita melihat bagaimana foto anak muda antar bangsa. Kebersamaan itu indah. Di bawah ini ada sebuah karya tulis yang ditulis oleh seorang remaja berusia 14 tahun dari Nigeria. Karya ini memenangkan hadiah kedua dalam kompetisi karya tulis untuk orang muda mengenai hidup damai di tengah perbedaan masyarakat. Tulisannya berjudul Belajar untuk Hidup Bersama, mempromosikan toleransi dan keberagaman dalam masyarakat global, ditulis oleh Fatima Jejo Lasani usia 14 tahun dari Nigeria. Dunia telah menjadi desa global dengan bantuan teknologi canggih. Maka tidak dapat dihindari bahwa orang yang berasal dari kebangsaan, ras, atau agama yang berbeda tidak dapat melarikan diri dari keharusan untuk hidup dan bekerja bersama-sama dengan orang lain yang berbeda dengannya. Serentetan kerusuhan, pembunuhan, dan penghancuran semena-mena harta benda di seluruh dunia misalnya, krisis Darfur di Sudan merupakan akibat dari kurangnya toleransi hidup. Perbedaan telah menjadi alasan bagi orang atau kelompok tertentu di dunia untuk memanfaatkan perbedaan etnis, agama, atau lainnya untuk melakukan pembantaian orang yang tidak bersalah dan menghancurkan harta benda mereka. Bukan rahasia lagi bahwa seringkali berbagai perbedaan dipakai sebagai sumber konflik untuk menutupi kepentingan politik dan ekonomi. Allah tidak pernah membedakan antar bangsa-bangsa. Semua bangsa dan ras di bumi diberikan potensi yang sama. Bumi diciptakan sebagai tempat berpijak bagi semua bangsa.
Allah mengajar kita untuk bersikap ramah dan baik terhadap sesama makhluk hidup, di mana masyarakat dunia menganut berbagai agama, entah Islam, Kristen, Buddha, dan sebagainya. Tak satu pun dari agama-agama ini yang mengajarkan kekerasan. Sebaliknya, semua agama mengajarkan hidup berdampingan secara damai, toleransi, kemanusiaan, cinta, peduli, dan berbagai serta menghormati sesama. Banyak orang muda tumbuh dengan melihat orang lain dari agama dan ras yang berbeda dengan penuh kecurigaan, karena mereka memandang orang lain yang berbeda melalui mata orang tua atau wali yang telah menanamkan kecurigaan itu melalui pola asuh yang keliru. Akibatnya, orang-orang muda ini memperoleh informasi yang salah. Dengan demikian, mereka hidup dalam prasangka, kesalahpahaman tentang keyakinan dan budaya lain. Kedamaian dan keharmonisan terus menghindari dunia, karena manusia telah menolak untuk mengakui bahwa jika terjadi bencana terhadap satu bangsa, maka bangsa yang lain pun tidak lepas tangan dalam menanggung akibat dari bencana itu. Beberapa cara dari ragam budaya dan latar belakang bisa hidup bersama secara damai adalah saling bekerja sama untuk fokus pada nilai-nilai kehidupan dan budaya. 2. Bersikap sebagai teman terhadap yang lain yang berbeda dengan hati yang tulus, simpatik, dan niat baik. 3. Membiarkan perilaku yang layak, ketulusan, dan kebaikan menjadi sifat kita kedua dalam hidup. 4. Tidak menghina budaya dan ras yang berbeda dengannya, juga tokoh-tokoh yang disucikan oleh agama lain. Negara harus menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, misalnya kebijakan imigrasi yang menghambat orang-orang yang berbeda keyakinan. Menunjukkan rasa hormat, cinta, pengertian, dan toleransi terhadap semua manusia, terlepas dari perbedaan ras dan agama. Orang-orang muda seperti saya dapat berkontribusi untuk terciptanya dinamisasi dan harmonisasi dengan masyarakat multikultural. 1. Mempromosikan integrasi budaya antar kita sendiri, misalnya belajar bahasa dan budaya orang lain. 2. Membentuk diri menjadi kelompok-kelompok yang fokus pada isu global, yang misalnya advokasi tentang HIV/AIDS, perdagangan anak, atau tenaga kerja. 3. Tidak berprasangka pada orang yang berbeda suku, bangsa, ras, agama, sebagaimana yang ditanamkan oleh orang tua dan wali kita. 4. Memiliki pengasihan dan simpati pada orang lain tanpa memandang orang lain sebagai pihak yang lemah, sedangkan diri kita adalah yang paling kuat. Menghargai dan memahami orang lain dalam kelemahan dan kekuatannya. Memperdalam semangat pengampunan dan cinta pada sesama tanpa syarat. Memiliki sahabat pena dari berbagai belahan dunia untuk memungkinkan pertukaran isu spektakuler dan kejadian di lingkungan kita yang berbeda. Berikutnya, serius dan tekun belajar hingga kelak menjadi pemimpin di negara masing-masing, sehingga dapat menjadi bagian dari para pengambil keputusan terutama dalam hal kemanusiaan dan keadilan dalam perbedaan. Jenis proyek atau kegiatan yang dapat saya lakukan dalam rangka mencapai keharmonisan dalam masyarakat multikultural meliputi menyiapkan perpustakaan bagi kaum muda, di mana mereka akan memiliki literatur yang menarik, biografi, dan materi pendidikan untuk membaca, sehingga dapat berkenalan dengan orang lain yang berbeda budaya, keyakinan, sejarah, dan lain-lain. Berikutnya, pengorganisasian parlemen anak yang kuat, yang dapat memantau penandatanganan perjanjian perdamaian dan menegakkan denda berat dan sanksi terhadap konflik. Berikutnya, memulai sebuah majalah bulanan dengan nama Pesan Perdamaian yang akan memiliki warga terkemuka dunia seperti Dr. Desmond Tutu dari Afrika Selatan dan lain-lainnya sebagai kolumnis untuk berbagai kekayaan pengalaman mereka dengan kami. Artikel untuk publikasi akan diterima dari anak-anak di seluruh dunia.
Berikutnya, pembentukan jaringan orang muda untuk mendorong solidaritas dan promosi interaksi sosial dan koeksistensi damai. Keragaman budaya, ras, dan agama di dunia yang begitu kaya dan indah. Jika dimanfaatkan dan dihargai, dunia akan menjadi tempat yang damai di mana di dalamnya perdamaian dapat terwujud di bumi ini. Membuat program kerja dalam rangka mewujudkan soliditas dan perdamaian hidup di tengah masyarakat majemuk dapat dilakukan, misalnya menanam pohon perdamaian di satu tempat, bekerja sama dengan remaja kerohanian antar agama, kemudian bersama-sama menuliskan komitmen untuk menjalankannya. Contoh janji dalam bentuk slogan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kalian melihat ada gambar di sini. Gambar ini adalah gambar orang-orang muda dari segala bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan yang ada di seluruh dunia. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat materi video pembelajaran ini. Dan ajarlah kami untuk dapat menjadi remaja Kristen yang dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Dapat menciptakan kedamaian tanpa melihat perbedaan yang ada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.